Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arianto, NPM 19160051. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, sekilas sejarah kebudayaan Indonesia. Baik, yang pertama ada sistem religi dan falsafah hidup. Religi dalam bentuk apapun ada di setiap kebudayaan etnik di dunia, termasuk etnik-etnik Nusantara. Bentuk religi dalam wujud yang paling awal adalah menghormati kekuatan yang mengisi ruang lingkup alam ini, baik yang bersifat positif maupun negatif dan destruktif. Kekuatan itu hadir di tengah kehidupan manusia, tidak mengenal bentuk, karena dapat bersembayam di berbagai tempat seperti batu, sungai, pohon, lembah, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem sosial. Jika hanya dilihat dari sisi peninggalan masyarakat bersejarah saja, kita tidak mampu mendapat gambaran utuh tentang sistem sosial mereka. Tetapi, referensi dari kehidupan masyarakat terasing yang mirip-mirip masyarakat prasejarah. Maka dari itu, kita dapat memiliki gambaran kira-kira bagaimana sistem sosial mereka pada masa lalu. Masa-masa Hindu-Buddha memang masyarakat mampu mengangkat negeri ini dalam kedudukan yang cukup jaya atau bergengsi. Juga masyarakat kita saat ini merasa ikut memiliki peradaban seperti keberadaan Kerajaan Sriwijaya atau Mataram kuno. Peninggalan dari masa itu juga sampai saat ini ikut menjadi sumber penghidupan masyarakat kita di masa ini. Wisata datang untuk melihat apa produk peradaban kita di masa tersebut. Semua merupakan bukti bahwa sistem sosial kita pada masa lalu tidak jelek-jelek amat, dan bahkan mampu mengangkat dan menghasilkan karya-karya monumental yang dapat dibanggakan. Selanjutnya ada seni rupa dan desain. Sebagian bagian dari kebudayaan Indonesia yang berumur tua, seni rupa telah dibuat di negeri ini sejak masa prasejarah. Seperti terlihat pada lukisan gua di Sulawesi Selatan dari masa prasejarah awal yang umurnya diperkirakan antara beberapa ratus hingga beberapa ribuan tahun. Di samping itu, lukisan di masa itu juga dibuat arca-arca, perhiasan, pakaian, tembikar, dan anyaman. Pada masa prasejarah akhir, selain membuat patung, para seniman membuat benda-benda logam seperti kapak corong atau candrasa, genderang atau nekara, dan barang-barang kerajinan. Selanjutnya ada arsitektur. Arsitektur adalah hasil budaya yang terungkap melalui hasil karyanya yang kita kenal sebagai bangunan. Karya arsitektur yang ada di Indonesia mulai dari penelusuran jejak prasejarah hingga pelacakan masa pemerintahan Orde Lama setelah Indonesia merdeka sampai Orde Baru. Kemudian akar budaya Austronesia tentang karya arsitektur Nusantara, pertemuan dengan budaya India dan Tiongkok yang menghasilkan jejak-jejak jenis bangunan pemujaan seperti candi, kuil dengan asrama beserta hunian yang terkait, dan dalam batas tertentu jejak kota kaitan dengan Islam meninggalkan jenis bangunan masjid, keraton, kota, taman, dan banteng. Selanjutnya seni pertunjukan dan seni media. Seni pertunjukan pada pokoknya berupa tari, musik, dan teater adalah segala bentuk ekspresi seni yang dipergelarkan. Artinya senantiasa berada di dalam ruang dan memerlukan waktu untuk kelangsungannya. Adapun seni media atau rekam adalah ekspresi yang bentuk akhirnya dicapai setelah lebih dulu melalui proses perekaman, baik rekaman auditif, visual maupun audiovisual. Bentuk seni golongan ini baru dimungkinkan setelah tercapainya temuan-temuan teknologi khusus untuk menayangkannya. Film adalah yang paling tipikal dalam kelompok seni media atau rekam. Pada dasarnya, temuan-temuan baru itulah yang sangat memungkinkan perkembangannya.
apa yang kemudian disebut industri budaya atau sekarang lebih populer dengan sebutan industri kreatif, yaitu suatu ranah kegiatan budaya yang sekaligus juga ekonomi yang memungkinkan produksi dan penjualan besar-besaran. Melintas berbagai zaman dalam sejarah kebudayaan Indonesia, dapat disimak adanya berbagai fungsi dari seni pertunjukan. Fungsi-fungsi itu pun juga dapat pula mengalami perubahan, sejalan dengan terjadinya perubahan tata politik dan ikutan juga dari zaman ke zaman. Selanjutnya adalah bahasa, sastra, dan aksara. Apa itu bahasa, sastra, dan aksara? Bahasa. Bahasa adalah suatu kemampuan yang alamiah dianugerahkan kepada umat manusia, sehingga kita tak menyadari bahwa tanpa bahasa umat manusia tidak mempunyai peradaban di dalamnya, termasuk agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa merupakan suatu properti yang lekat secara biologis pada dasarnya, dan hampir semua aktivitas manusia memerlukan bahasa. Selanjutnya sastra. Sastra tradisional Indonesia bersumberkan manuskrip dan tradisi lisan dan disalinkan dengan bahasa daerah. Kekayaan manuskrip Nusantara terdapat dalam 3 bahasa daerah, disuratkan dalam berbagai jenis tulisan. Tidak semua sastra tradisional yang berbahasa daerah berhasil melewati masa-masa perairan ke zaman modern dengan selamat. Sebagian harus hilang dari panggung kesastraan karena tidak berkelanjut sebagai sastra modern. Sastra Indonesia di zaman modern lahir dari keagamaan budaya wilayah Indonesia dan memiliki corak dan kehidupannya sendiri ditingkahi oleh berbagai budaya. Selanjutnya ada aksara. Sistem aksara India dan Arab merupakan sumber berbagai sistem aksara. Terdapat di Indonesia mulai dari abad ke-5 sampai abad ke-19 dan baru memudar dengan meluasnya aksara Latin. Sistem aksara India berpihak-pihak menjadi berbagai jenis tulisan, di antaranya tulisan Sunda, Batak, dan Bugis. Sedangkan ortografi Arab melahirkan antara lain Pegon dan Buriwolyo. Dengan merambahnya percetakan dan tulisan Latin, Indonesia memasuki dunia budaya modern yang berarti matinya budaya manuskrip. Selanjutnya ada sistem teknologi. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang terdiri dari atas perangkat-perangkat model pengetahuan dan secara efektif digunakan, baik untuk memahami pengekspresi lingkungan yang dihadapi maupun untuk mendorong penciptaan tindakan-tindakan yang diperlukan. Sebagai satu masyarakat yang besar, Indonesia mengalami perjalanan sejarah teknologi yang panjang dan beraneka ragam sesuai dengan bentuk-bentuk pola hidup yang dijalaninya dalam lingkungan yang berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda pula. Teknologi sebagai salah satu unsur kebudayaan yang paling dekat hubungannya dengan lingkungan alam dapat memberi kemungkinan kepada manusia untuk bermanfaat dan mengubah sumber daya alam menjadi peralatan, makanan, pakaian, rumah, dan produk lainnya, serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan dan diinginkan manusia. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Dalam perspektif sejarah kebudayaan, sistem pengetahuan merupakan sistem yang memberikan pemahaman mengenai tingkat kecerdasan suatu masyarakat sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Pada dasarnya, tingkat kecerdasan individu atau masyarakat sangat tergantung kepada individunya tersendiri atau masyarakat itu sendiri. Artinya, perkembangan kebudayaan, khususnya sistem pengetahuan, ditentukan oleh masyarakatnya itu sendiri yang menjadi pendukung atau penghayat kebudayaan tersebut. Pemberian inspirasi atau motivasi bagi masyarakat yang bersangkutan untuk mengubah dirinya dan masyarakat sehingga kebudayaan berkembang atau berubah sesuai dengan kehendaknya, sekaligus mencerminkan jati diri sebagai pendukung budaya tersebut. Oleh karena itu, sistem pengetahuan ilmu pengetahuan yang
berkembang di Kepulauan Indonesia sangat variatif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.